di Pengadilan Agama Boyolali. Sebelumnya, mohon izin Bapak untuk kami melakukan dokumentasi berbentuk maupun foto dan video. Sebelum kami mulai wawancara, Aruf Fatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami mohon izin untuk mengenal nama Bapak dan menjabat menjadi apa di sini di Pengadilan Agama Boyolali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruang sidang Pengadilan Agama Boyolali dalam rangka untuk berbagi ilmu, berbagi informasi kepada adik-adik mahasiswa dari UNES Semarang, Fakultas Hukum ya. Saya di sini, nama saya ya DRS Arif Rahman, jabatan sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Boyolali. Berikutnya ada beberapa teman saya untuk menanyakan tentang informasi pada Pengadilan Agama di Boyolali. Yang pertama, Bapak, apa saja kewenangan Pengadilan Agama di sini? Kewenangan Pengadilan Agama Boyolali itu meliputi perkara perceraian, ya. Perceraian itu bisa dibagi menjadi cerai gugat, cerai talak, gitu ya. Cerai gugat itu yang mengajukan istri, kalau cerai talak itu yang mengajukan suami. Nah, kemudian di samping perceraian ada kewenangan-kewenangan lain yang ditangani oleh Pengadilan Agama, ya. Antara lain permohonan izin dispensasi nikah atau izin dispensasi kawin, gitu ya. Kemudian penetapan ahli waris, kemudian penetapan atau isbat nikah, ya. Kemudian ada wali adol, ya. Permohonan wali adol itu seorang calon yang akan mau menikah, kemudian mau menikah tapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, nah itu namanya wali adol. Kemudian permohonan izin poligami, ya, kita tahu ya, poligami, ya. Terus kemudian ekonomi syariah, ya. Kemudian gugat waris, kemudian macam-macam banyak sekali ya yang ditangani oleh Pengadilan Agama Boyolali khususnya, dan pengadilan agama di seluruh Indonesia itu sama ya kewenangannya. Untuk yang kedua, Bapak, bagaimana struktur anggota dalam Pengadilan Agama di Boyolali ini? Struktur organisasi dalam Pengadilan Agama Boyolali itu terdiri dari satu ketua, pimpinan puncak, ya, pimpinan paling tinggi adalah ketua, kemudian ada wakil ketua, kemudian ada panitera, ada sekretaris, ya. Kemudian di samping itu ada beberapa hakim, ya, hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Boyolali. Itu kalau ketua dengan hakim-hakim itu sifatnya koordinasi, ya, koordinasi tentang pekerjaan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya panitera itu ada panitera muda hukum, ada panitera gugatan, ada panitera permohonan. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya panitera pengganti, ya. Panitera pengganti itu yang mengikuti jalannya persidangan. Kemudian ada jurusita atau jurusita pengganti. Nah, kemudian yang di sekretariatan, ya, tadi kan ada panitera, ya. Panitera di bawahnya itu ada panitera muda hukum, panitera pengganti, jurusita dan seterusnya. Nah, yang sekretaris, ya, atau kesekretariatan itu bawahannya unsurnya ada kasubag IT, kemudian kasubag kepegawaian dan kasubag umum. Pertanyaan ketiga, apa saja sih Pak tugas pokok dan fungsi hakim di pengadilan? Ya.
tugas pokok hakim dan panitera, ya tugas pokoknya ya menerima perkara yang diajukan, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Boyolali dan menyidangkan tadi, menyidangkan. Berikutnya perkara apa saja yang masuk ke pengadilan? Nah, yang masuk tadi sudah sempat saya singgung di depan ya. Perkara yang masuk itu ada cerai talak, cerai gugat, ya, perceraian, kemudian permohonan isbat nikah, ada izin kawin, dispensasi kawin, ya, kemudian izin poligami, ada ekonomi syariah, ada penetapan ahli waris dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali ya. Selama masa pandemi COVID-19. Kebetulan Pengadilan Agama di Boyolali selama pandemi kemarin tidak menerapkan persidangan online, tidak menerapkan. Ya. Kemudian bagaimana pengaruh pandemi terhadap jumlah perkara yang masuk di pengadilan? Selama pandemi kemarin itu justru perkara yang masuk ke Pengadilan Agama itu menurun ya. Justru pandemi itu menurun. Jadi kenapa kok menurun? Kemungkinan masyarakat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Boyolali itu menahan diri dulu atau menunggu dulu di rumah sampai nanti pandemi berakhir baru mengajukan. Jadi mereka pada di rumah, pada nunggu sampai pandemi berakhir. Jadi intinya selama pandemi perkara itu justru menurun. Baik Bapak, pertanyaan yang ke-7, berapakah jumlah hakim yang bertugas di pengadilan agama? Jumlah hakimnya itu ada 3 plus sebentar, ya, 3 plus ketua dan wakil, jadi 5 di Pengadilan Agama ini ada 5 ya, ketua, Pak Wakil, kemudian Bu Zakia, Pak Sirudin, Bu Rosi, Pak 6 ya, 6 ada Pak Hari, 6 dengan ketua dan wakil, hakimnya 4, ketua dan wakil plus ketua dan wakil, jadi seluruhnya 6. Ketua dan wakil itu termasuk juga sebagai hakim gitu ya. Jadi totalnya ada 6. Pertanyaan ke-8, bagaimana Pengadilan Agama memproses waktu gugatan yang masuk secara online maupun offline, Bapak? Kalau proses gugatan yang masuk secara online, jadi yang dimaksud mungkin begini ya, ini pendaftarannya mungkin ya. Nah, pendaftarannya yang online itu lewat e-court gitu ya, lewat e-court. Mereka yang masyarakat yang mau mendaftarkan ke Pengadilan Agama itu cukup mendaftarkan dari rumah atau dari mana saja, dari luar Pengadilan Agama ini dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan di bagian pendaftaran. Jadi mereka tinggal membuka akun, kemudian membayar secara transfer dan sebagainya, nanti sudah terdaftar perkaranya di Pengadilan Agama Boyolali. Itu kalau online. Kalau offline ya masyarakat datang langsung ke sini, ya. Datang langsung ke sini, kemudian mereka membuat surat permohonan, surat gugatan gitu ya. Kalau mereka sudah membawa surat gugatan, surat permohonan, langsung didaftarkan, langsung bayar, langsung dipersilakan pulang, nanti diberitahu kapan sidangnya gitu. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan waktu untuk kami untuk melakukan kegiatan observasi wawancara pada hari ini di Pengadilan Agama Boyolali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.